got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Harun Isna ini dengan NIM 2082321. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia angkatan 2023. Jadi pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran. Nah, jadi pada kali ini juga saya akan berfokus pada materi teks prosedur. Oke, langsung saja pada materinya. Pernah nggak sih teman-teman membaca petunjuk memasak mie instan atau cara membuat akun media sosial di YouTube maupun dimanapun itu, dan semua itu adalah contoh dari teks prosedur, teman-teman. Dan pada kali ini, di video ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai apa itu teks prosedur, apa ciri-cirinya, strukturnya, serta contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi pada materi pertama kali ini kita akan membahas mengenai pengertiannya dulu. Oke. Jadi pengertian dari teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu agar tujuan bisa tercapai dengan baik. Nah, jadi intinya seperti ini, teman-teman. Teks prosedur itu adalah sebuah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi mungkin sampai sini paham ya. Lanjut pada materi kedua, yaitu mengenai ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur adalah menggunakan kata imperatif atau lebih gampangnya kata perintah. Contohnya ambil, masukkan, nyalakan. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu ciri yang kedua itu biasanya disusun secara berurutan. Jadi tidak sembarangan. Jadi sudah diatur agar berurutan. Lalu yang ciri ketiga yaitu sering memakai kata penghubung penanda urutan seperti pertama, kemudian, setelah itu, dan terakhir, seperti itu. Dan yang ciri terakhir berisi langkah-langkah jelas, singkat, dan logis. Untuk materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini memiliki 3 tahapan atau 3 bagian. Yang pertama, tujuan. Tujuannya itu berisi maksud atau hasil yang ingin dicapai. Dan yang kedua itu ada alat dan bahan. Ya, contohnya apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Kayak langkah-langkah membuat mie, ya kita harus ada mie-nya seperti itu. Ada bentuk mie sedapnya seperti itu. Jadi nggak mungkin dong kita mau melakukan sesuatu, menerapkan langkah-langkah teks prosedur tapi tidak ada bentuknya, bentuk barangnya seperti itu. Dan yang struktur teks prosedur yang ketiga itu ada tahapan yang harus dilakukan secara urut atau lebih gampangnya langkah-langkahnya. Nah, nggak mungkin kalau nggak ada langkah-langkahnya, itu tidak bisa disebut dengan teks prosedur. Oke, mungkin sampai sini paham. Lalu apa sih contohnya pada kehidupan sehari-hari? Oke, kita buat contoh. Contoh cara membuat teh hangat atau langkah-langkah cara membuat teh hangat. Nah, tujuannya itu membuat teh hangat. Jadi makanya itu tadi kita sudah bahas, yang namanya teks prosedur itu ada tujuannya, harus ada tujuannya. Nah, maka dari ini contoh yang tadi saya buat cara membuat teh hangat, tujuannya yaitu membuat teh hangat. Lalu alat dan bahannya itu apa saja, teman-teman? Yang pertama gelas, sendok, air panas, gula, dan teh celup.
Lalu langkah-langkahnya apa saja sih? Yang pertama, siapkan gelas. Masukkan teh celup ke dalam gelas, lalu tambahkan gula sesuai selera masing-masing ya. Lalu panaskan air panas terlebih dahulu. Setelah itu tuangkan air panas ke dalam gelas. Aduk hingga merata, maka teh hangat sudah siap untuk dinikmati. Sederhana bukan? Maka teks prosedur ini bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi pada intinya, teman-teman, teks prosedur itu penting banget karena membantu kita melakukan suatu lebih mudah, teratur, dan tidak salah langkah. Maka dari itu, mulai sekarang coba deh perhatikan petunjuk-petunjuk di sekitar kalian. Pasti banyak contoh teks prosedur yang sering kita gunakan. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.